Sebelum kita membahas tentang 11 indikator sasaran sosial emosional anak, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu emosi. Emosi itu sendiri menurut beberapa ahli merupakan letupan perasaan yang ada dalam diri manusia yang bisa bersifat positif maupun negatif. Salah satu indikator sasaran sosial emosional anak usia dini yaitu yang pertama adalah kualitas empati. Apa sih kualitas empati itu? Kualitas empati ini berkaitan dengan perasaan orang lain, di mana anak usia dini dituntut untuk bisa mengenal dan memahami perasaan orang lain, emosi orang lain, dan sifat orang lain. Kita sebagai guru bisa menstimulus rasa empati anak dengan cara membiasakan anak untuk berbagi. Contohnya, ketika ada seorang siswa yang tidak membawa pensil, kita harus mengajak salah satu teman dari mereka untuk meminjamkan pensil. Lah, dengan cara itu, maka akan timbul rasa kasihan kepada temannya sehingga akan menimbulkan rasa empati kepada anak tersebut. Berikutnya, kualitas dalam mengungkapkan dan memahami perasaan. Anak usia dini belum sempurna untuk mengungkapkan perasaan, memahami perasaannya mereka sendiri. Pernah melihat anak kecil yang sedang berteriak, menjerit, atau menendang, memukul ketika sedang marah di kelas? Hal itu merupakan efek dari anak tidak bisa memahami dan mengungkapkan perasaan mereka, sehingga guru memiliki peran penting, contohnya dengan memberikan kosakata baru terkait dengan emosi mereka. Contohnya ketika mendapat hadiah maka mereka bahagia, ketika bahagia mereka akan senang. Lah, dari situ mereka akan belajar kosakata baru: senang, bahagia, marah, kesal, dan gugup. Kualitas dalam mengalokasikan rasa marah. Anak usia dini belum sempurna bisa mengalokasikan rasa marahnya. Tantrum merupakan perilaku yang umum terjadi pada anak usia dini. Biasanya mereka akan menangis, menendang, meronta, tidur di lantai, dan menahan nafas. Ketika menemui kasus seperti ini, kita sebagai guru harus membiarkannya terlebih dahulu. Ketika anak sedang menangis, kita biarkan. Setelah anak mulai tidak menangis lagi atau sudah membaik, emosinya sudah membaik, baru kita tanyakan apa yang membuat mereka marah, apa penyebabnya, dan kita mulai memberikan solusi untuk kemarahannya. Kualitas selanjutnya adalah kualitas kesopanan. Sopan santun berarti suatu sikap yang ada dalam seseorang, dalam hal menghormati orang lain, dalam hal menghargai orang lain. Kenapa kita harus memiliki sopan santun? Yaitu karena agar kita dapat diterima di masyarakat. Kita bisa menilai orang itu sopan, bisa dari bahasanya atau tutur katanya. Guru harus membiasakan siswa untuk berkata yang baik di kelas. Kenapa? Karena jika ada satu anak yang berkata tidak baik, maka anak yang lain akan menirunya. Selain itu, dalam kehidupan lingkungan keluarga, orang tua harus tegas untuk menstimulus bahasa anak. Contohnya, menggunakan bahasa daerah yang baik dan benar, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kualitas ini sangat berkaitan dengan kualitas selanjutnya, yaitu kualitas sikap hormat. Hormat adalah menghargai orang lain, berlaku baik dan sopan. Rasa hormat merupakan kebajikan yang mendasari tata krama. Jika kita ingin dihormati orang lain, maka kita harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Kualitas kemandirian. Kualitas kemandirian ini berkaitan dengan persepsi seseorang tentang seberapa baik individu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Salah satu contoh yang bisa kita ambil untuk menstimulus kemandirian anak yaitu dengan cara menyuruh anak untuk membersihkan tempat tidur, menyuruh anak membereskan mainannya sendiri, dan membiarkan anak memilih mainannya sendiri.
Hal itu merupakan salah satu cara menstimulus kemandirian anak. Selanjutnya adalah kualitas dalam kemampuan penyesuaian diri. Kenapa anak harus menyesuaikan diri? Yang pertama, penyesuaian diri ini adalah mengubah diri sesuai dengan lingkungan, adat, dan norma yang ada di lingkungannya sendiri. Lingkungan ini sangat berpengaruh. Contohnya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah akan mempengaruhi anak. Kualitas disukai atau tidak. Anak usia dini belum bisa mengekspresikan apa yang mereka suka dan yang tidak mereka suka. Oleh sebab itu, guru memiliki peran yang sangat penting untuk membuat kenyamanan dan kebebasan anak dalam mengekspresikan suatu apa yang mereka sukai dan apa yang tidak mereka sukai. Jika anak sudah merasa nyaman dengan guru, maka mereka akan bebas mengutarakan apa yang mereka mau atau mereka sukai. Kualitas selanjutnya yang harus ditingkatkan adalah kemampuan memecahkan masalah antar pribadi. Dalam metode problem solving, yaitu penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan cara melatih peserta didik untuk menghadapi berbagai masalah, baik masalah pribadi, perorangan, maupun perkelompok, bisa dipecahkan sendiri secara bersama-sama. Dalam hal ini sangat jelas bahwa anak dapat menyelesaikan masalah dengan menggunakan cara yang sederhana. Kualitas ketekunan. Nilai ketekunan belajar merupakan suatu prinsip untuk terus berusaha dalam berbagai hal dan kemampuan untuk bangkit dari suatu kegagalan dengan belajar dari pengalamannya. Jadi, anak dituntut untuk mencari solusi dari kegagalan atau pengalaman kegagalan yang mereka lalui untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Ketekunan ini bisa dicontohkan oleh orang tua. Kenapa? Karena orang tua merupakan tokoh yang terdekat dan bisa dicontoh oleh anak. Kualitas selanjutnya yaitu kualitas kesetiakawanan. Di era digitalisasi ini, kesetiakawanan sudah mulai memudar. Kenapa? Karena sudah banyak anak usia dini yang sudah bermain gadget. Hal itu membuat sikap individual. Jadi mereka sudah sangat jarang bersosialisasi dengan temannya. Biasanya untuk mereka bersosialisasi, bertemu dengan temannya, mereka sudah bertegur sapa. Tapi karena mereka sudah sering di rumah bermain gadget, maka mereka sudah tidak bisa bersosialisasi dengan teman yang ada di lingkungannya.